Dan untuk videonya simak berikut ini. Nah, seperti apa yang saya ucapkan tadi, materi yang akan saya terangkan di sini adalah panas dan perpindahannya. Yang pertama saya akan membahas tentang panas, kedua konduksi, ketiga konveksi, dan keempat radiasi. Untuk yang pertama yaitu panas atau kalor. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Contohnya yaitu ketika panas ada alat pengukur suhu, yaitu ada akar suhu yang naik dan juga alat suhu yang turun. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik seperti pada alat atau gambar yang ada di video pembelajaran. Dan juga sebaliknya, jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Jenis penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Misalkan contohnya yaitu ada besi, aluminium, dan juga tembaga. Bahan yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contoh benda isolator ada kayu, plastik, dan juga karet. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang perpindahan panas. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi yaitu perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Kata kuncinya adalah hanya panas yang berpindah. Kemudian yang kedua yaitu terjadi pada zat padat. Misalkan suatu contoh yaitu ketika kita memegang suatu batang besi, kemudian kita panaskan di atas api, besi ini akan terasa panas karena panas api yang dihantarkan oleh besi ini. Kemudian contoh selanjutnya yaitu setrika. Nah, pada setrika ada benda aluminium, dan aluminium ini yang disebut dengan konduktor. Selanjutnya yaitu ketika kita mengaduk kopi panas dengan sendok makan atau sendok logam. Kemudian ada mentega yang kita panaskan di atas wajan. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang konveksi. Konveksi yaitu perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Kata kuncinya yaitu zat perantara ikut berpindah. Kemudian terjadi pada zat cair dan gas. Misalkan contohnya yaitu terjadi pada ketika kita memanaskan air pada kompor. Air yang panas akan naik dan air yang dingin akan mengalami penurunan. Kemudian asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Ada juga angin darat yang terjadi pada malam hari dan juga angin laut yang terjadi pada siang hari. Ada gerakan balon udara. Kemudian selanjutnya yaitu materi tentang radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Misalkan contoh yaitu ketika kita berjemur di lapangan dan cuaca mengalami terik matahari. Nah, kita tak terasa kita merasakan panas dari terik matahari. Itu adalah contoh dari sebuah radiasi. Adapun contoh lainnya yaitu ketika badan terasa hangat di dekat api unggun. Kemudian ketika kita menjemur pakaian di atas terik matahari. Kemudian pemanasan dari telur ayam.
Itulah materi dari panas dan perpindahannya atau kalor. Kemudian keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perpindahan kalor ini ada keuntungan dan juga kerugiannya. Misalkan contoh nomor 1 yaitu perpindahan kalor, yaitu yang pertama konduksi. Contoh memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya adalah air lebih cepat mendidih. Kemudian kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh oleh tubuh langsung. Untuk mengantisipasinya yaitu dengan kita memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Kemudian menggunakan sarung tangan. Dan yang kedua yaitu konveksi. Contohnya yaitu adanya aliran air saat air mendidih. Untuk keuntungannya yaitu air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Untuk mengantisipasinya, kita dapat menggunakan tutup panci saat memasak air. Tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Kemudian yang ketiga radiasi, contohnya yaitu pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kemudian kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Untuk mengantisipasinya yaitu menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itulah video materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.